Izin suara kami dapat didengar ya. Piring Mas Anung. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron. Allah bila ghaya. Salatan wa salaman alaika ya habiballah. Bila nihaya. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kabid Urais Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Munir MAG, segenap peserta Zoom pada siang hari ini yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Kepada pertama, operator pegawai yang ada di Bimas Islam yang termasuk tim supervisi NR. Kedua, segenap ASN, apakah PNS P3K-nya dan honorer seluruh KUA yang ada di Jawa Timur. Ini kami anggap penting karena pada faktanya masih banyak KUA-KUA yang kami datangi, kami supervisi, masih menemukan hal-hal yang tidak regulatif, hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam hal output pencatatannya. Termasuk nanti lingkungan dan performa KUA juga akan kami singgung dalam kesempatan ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata belajar bersama, ngaji bersama agar KUA output pencatatan nikah menjadi tolok ukur parameter sebuah KUA kecamatan itu bisa dapat dikatakan betul-betul mencatat sebagaimana regulasi yang diharapkan. Perlu kami sampaikan, pencatatan nikah ini kalau nggak salah 8 bulan setelah kemerdekaan, itu undang-undang yang hadir di lingkungan keagamaan. Dulu namanya Dinura, Dinas Urusan Agama, berubah menjadi Jabatan Agama, sekarang menjadi Kementerian Agama. Itu lahir undang-undang pencatatan NTCR, undang-undang yang paling gres. Itu bukan undang-undang pendidikan milik teman-teman kita di Penma, bukan undang-undang regulasi haji yang teman-teman kita di PHU, tapi adalah undang-undang tentang NTCR. Nah ini adalah sebuah fakta di lapangan bahwasanya KUA kemudian dipresentasikan jenengan dalam pencatatan nikah betul-betul mencerminkan sebuah implementasi undang-undang regulasi, apakah itu Undang-Undang 174, apakah itu PMA 30, apakah edaran Dirjen, termasuk kompilasi hukum Islamnya. Ini kepala KUA Penghulu itu eksekutor. Tapi tidak bisa lepas dengan para, saya mengatakan ini kan mujahid NR jenengan itu. Apakah PNS, apakah P3K, apakah masih honorer, mudah-mudahan di tahun depan yang masih honorer bisa diangkat menjadi P3K. Kami menemukan banyak teman-teman KUA, bahkan ada yang menjadi penghulu. Nah ini kan luar biasa. Jadi jemarin jenengan nginput itu menjadikan keabsahan sebuah akta nikah. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh KUA itu A, tapi kan jenengan ngetiknya C. Nah, maka akan menjadi paradok dan tidak dibenarkan. Makanya jenengan semua yang mengikuti ini adalah sebagai operator, apakah ngurusi nyetak
input buku nikah, nyetak NA, apakah ngurusi legalisir, apakah keterangan dan sebagainya, pencatatan telah cerai dan sebagainya. Nanti kita jelaskan. Ini adalah kerja-kerja keras panjenengan semua yang menentukan keabsahan sebuah pencatatan pernikahan. Untuk itu, prolog ini mari kita buka kegiatan ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Allah idiniya bi syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua adalah arahan dan pembukaan oleh Bapak Kabid Ures kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Munir MAG. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Kabid. Terima kasih Pak Aman. Dengar suara saya Pak Aman? Iya dengar. Apa Ibu dengar nggih? Dengar? Ya, dengar Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Pak Dr. Amanullah selaku Katim Bina Kepenguluan yang saya hormati, Mas Anung dan juga seluruh tim Bina KUA yang saya hormati, Bina Kepenguluan, dan juga yang saya hormati Kepala KUA se-Jawa Timur dan juga para operator, Bapak Ibu sekalian semuanya yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan rapat akhir dan rapat terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan rapat ini kita semua senantiasa diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan puasa kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang hari ini perlu kita sharing bersama karena sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Syawal. Jadi perlu adanya visi misi yang sama terkait dengan tusi dan fungsi KUA di daerah masing-masing. Yang pertama perlu saya ingatkan bahwa seiring dengan kami ketika ke daerah bersama Pak Dr. Amanullah selaku Bina Keluarga Sakinah, itu mohon maaf masih banyak kita temukan terkait dengan ketertiban administrasi NR yang tidak sesuai dengan regulasi. Dan ini menjadikan kita PR besar, masalah besar. Karena apa? Karena mohon maaf kita ini di Kanwil itu sudah dirintis dengan yang namanya ZI. Ketika berbicara masalah ZI, maka tentu ZI bukan hanya kemudian bagaimana bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tapi bagaimana kemudian kita juga bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga kemudian ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana ke depan KUA ini semakin hari semakin baik bekerja sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian juga mohon maaf kenapa kemudian kami menyampaikan terkait dengan masalah ini, karena kemarin ada indikasi bahwa data yang ada di KUA itu kadang-kadang ada yang masih belum valid atau belum terpenuhi, dan ini menjadikan kita itu juga sama Pak Dr. Amanullah ini secepatnya harus diselesaikan, harus dibetulkan agar supaya di kemudian hari tidak ada masalah. Ini yang pertama.
Nah, kemudian yang kedua, masih juga banyak ditemukan terkait dengan operator yang, mohon maaf, bahasanya itu masih menerima jasa pembayaran PNBP. Jadi, mohon maaf, operator ini masih ditemukan terkait dengan menerima imbalan terkait dengan chatting itu. Jadi mohon ini diperhatikan betul. Kemarin kami pun juga ngapunten dengan Bapak Kakanwil dan dengan Bapak Kabi dan Pembimas itu ke Ombudsman, sharing terkait dengan mungkin ada masalah-masalah terkait dengan Kementerian Agama khususnya di daerah. Ternyata mohon maaf Bapak Ibu, yang disoroti adalah terkait dengan mohon maaf masalah eh, nikah di KUA dan juga nikah di luar KUA. Ternyata ada yang mohon maaf eh, masih menerima pembayaran lebih. Jadi kami juga kemarin sempat bahasanya itu tabayun, ternyata mungkin ini adalah nikah yang lewat mutin atau lewat jasa lain. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan kadang-kadang orang tua itu terkait dengan ketika mau menikahkan anaknya itu nggak mau repot-repot sehingga kemudian minta mutin atau minta jasa lain untuk bagaimana supaya cepat selesai. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu, kita ini dalam sorotan terkait dengan ombudsman, tolong harus diperhatikan betul. Jangan sampai kemudian ketika kemudian kita, walaupun kita menikahkan di rumah atau di KUA dan kita dikasih lebih, tolong Bapak Ibu, saya minta untuk ditolak ketika dikasih. Walaupun itu, mohon maaf, sebagian ada yang itu merupakan kearifan budaya lokal, tapi ini tidak dibetulkan. Karena bagaimanapun juga kita, mohon maaf, sudah merintis ZI. Dan kuncinya ZI adalah ketika kemudian ada masyarakat yang mendumaskan kita, walaupun itu sekecil, itu bermasalah. Makanya tolong terkait dengan hal-hal semacam ini harus kita sikapi dengan bijak, sehingga kemudian kita antara Kanwil, Kemenak, sama KUA itu saling mensupport terkait dengan ZI kita masing-masing. Ini yang kedua. Nah, kemudian juga tadi yang pertama tadi itu juga masih ada data-data KUA yang salah ketika NNI, tapi masih ditip X, itu kan nggak boleh itu ya. Jadi data nikah salah, bukunya itu dan langsung ditip X, ini nggak bisa. Artinya apa? Bahwa ini salah. Kalau kemudian salah, maka kita harus menyelesaikan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kemudian juga yang juga ini merupakan penting juga performan terkait dengan pegawai KUA. Jadi baik itu kepala Kemenaknya, kepala KUA-nya, baik itu pegawainya atau penyuluhnya atau non PNS-nya. Karena kita itu pelayan itu kita melayani khadimul ummah, kita pelayan umat. Artinya apa? Bahwa ketika kita melayani, tolong performan kita harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita memberikan pelayanan dengan tidak sopan, ngapunten sangat dengan kaosan, dengan mohon maaf pakai sandal, kemudian juga dengan pakaian yang nggak pantas. Nah, ini jangan. Sekali lagi, kita itu adalah corong agama di kecamatan. Ayo kita memberikan teladan, memberikan kudwah, memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga kemudian mereka, mohon maaf, ketika kita layani dengan pakai kaos, kok ya cek gak sopane gitu. Janganlah, kita itu kantor Kementerian Agama, kita formal. Dan sampai kemudian kita melayani pelayanan dengan pakaian yang tidak pantas. Kita tunjukkan bahwa kalau kemudian kita melayani dengan baik, insya Allah kita mudah akan melayani dengan baik. Nah, sering saya sampaikan bahwa kebaikan yang kita tebar, kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang kita kita bagikan kepada orang lain, saya yakin itu akan kembali kepada kita. Ketika kita melayani dengan baik, dengan sopan, dan dengan pakaian yang bagus, saya yakin kita pun juga akan dilayani hal yang sama. Karena segala sesuatu itu kembali kepada kita. Makanya tolong Bapak Ibu, ayolah kita kerja profesional, karena ini sudah merupakan bagian kita, pekerjaan kita, maka ayo kita memberi contoh yang terbaik. Melayani dengan pakaian yang sopan, melayani dengan, mohon maaf, jangan pakai sandal, bagaimana kemudian selayaknya kita menjadi ASN yang betul-betul qualified.
Jadi sepatuan atau pakaian lengkap dan sebagainya itu merupakan figur kita, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait juga dengan temuan kemarin. Kami kemarin pun juga ke BPK Jatim dengan Pak Kakanul juga dengan Kepala Bidang dengan Pembimas terkait dengan masalah sharing KUA. Di sana pun juga dinilai bahwasanya KUA, ya, KUA itu mohon maaf hal yang sama dengan ombudsman. Ketika di ombudsman itu ada KUA yang narik lebih, padahal itu oknum, saya yakin oknum itu. Nah, di BPK Jatim pun juga hal yang sama. Loh, mereka bilang, kenapa kok tidak disuruh nikah anaknya itu di KUA? Kenapa kok disuruh nikah kenapa kok nikah di rumah? Kami jawab, kita KMA-nya jelas. Nikah di rumah ketentuannya seperti ini, kemudian nikah di di KUA konsepnya seperti ini. Nah, ketika kita nikah di rumah, maka otomatis PNB-nya kan juga masuk ke daerah, ke negara. Ini akhirnya saya sampaikan begitu. Dikira kemudian KUA itu seolah-olah sudah gedungnya bagus, representatif, kemudian ada nikahnya, kemudian ready dengan segala sesuatunya. Kami sampaikan, justru KUA memang ada satu dua yang memang yang bagus, apalagi kemudian sekarang ada SPS ini. Nah, meskipun begitu, mereka minta bahwa edukasi kepada masyarakat harus kita sampaikan bahwa ketika nikah di kantor atau ketika nikah di luar kantor itu harus kita edukasi ke mereka. Sebab begini, mohon maaf, image orang-orang itu seolah-olah kenapa sih nikah itu kok mahal? Padahal di situ ada 600 bahkan ada ditarik lebih, itu oknum. Nah, karena memang mereka sudah sesuai dengan ketentuan di situ. Ada KMA-nya juga jelas. Nah, ini yang kemudian mereka ketika kita tabayun seperti itu, mereka pun juga beranggapan bahwasanya kalau begitu kepala Kemenak, Kasih Bimas, juga kepala bidang kurang sosialisasi terhadap atau kurang mengedukasi kepada pemahaman semacam itu, sehingga ini yang kemudian kemarin itu menjadi debatable yang kemudian ada rekomendasi. Jadi memang kami sampaikan ke depan Bapak, waktu itu ngapunten di BPK Jatim itu ibu yang agak keras itu bicaranya. Dia itu sampai bilang begini, saya insya Allah Pak sebentar lagi akan survei. Apakah betul KUA itu tidak ada balai nikahnya? Nah, saya persilakan, monggo kalau ibu mau itu. Kalau ibu mau kemudian mau survei, saya justru senang biar tahu seperti ini loh KUA itu. Saya senang seperti itu. Nah, meskipun begitu Bapak Ibu, tugas kita adalah bagaimana kemudian kita mampu memberikan pelayanan terbaik dan kita mampu mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan biaya nikah, baik nikah di rumah atau nikah di luar rumah atau nikah di KUA. Ini yang harus kita kita sebarkan informasi ini, kita masifkan sehingga mereka tidak salah paham. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian juga yang menjadi PR kita bersama bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri dan saya yakin juga nanti banyak masalah-masalah di lapangan ya di daerah. Nah, untuk itu kami minta kepada koordinasi ketika ada hal-hal apa saja yang nanti jenengan temui, baik dengan kami atau dengan Pak Aman ya, atau dengan Kasih Bimasnya, libatkan mereka, ya, libatkan mereka, sebab mereka juga harus tahu, tidak ketika ada masalah jangan kemudian langsung ditangani kepala KUA, yang itu ketika kemudian memerlukan polisi dari seorang pimpinan. Jadi paling tidak kolaborasi, koordinasi antara Kasih Bimas dan juga kepala Kemenak dan juga kepala KUA dan juga staf yang ada itu harus betul-betul solid. Jadi kita meminimalisir masalah untuk hal ini. Kita tidak ingin KUA kita
berlarut-larut dan kita tidak ingin kita menyisakan masalah. Yakinlah bahwa ketika kemudian kita itu berbuat baik, insya Allah awal daripada kebaikan itu akan berending pada baik. Jadi man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau awalnya baik, saya yakin akhirnya pun juga akan baik. Dan ini yang kita harapkan. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada bapak-bapak kepala KUA dan juga seluruh staf KUA yang ada, ayolah kita kerja profesional, kerja dengan maksimal, kerja dengan pelayanan yang terbaik, dan juga tolong kita minimalisir terkait dengan pemberian atau amplop. Ini mohon maaf sekali, saya menyampaikan berkali-kali karena Pak Kanwil langsung menyampaikan kepada saya, Pak Munir, tolong himbaukan atau tolong perintahkan kepada kepala KUA untuk tidak menerima amplop. Nah, ini pesan dari beliau begitu seperti itu. Jadi ayo kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya jangan sampai ada dumas-dumas, ada hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nantinya kita menjadi orang yang husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu prolog dari kami, dan mohon maaf ini kami tidak bisa mengikuti sampai selesai. Saat nanti saya baik rapat dengan pimpinan, dengan Pak Kanwil dan juga kepala bidang yang lain dan juga Pembimas terkait dengan banyak hal. Dan juga saya mohon ini ada yang tertinggal ini, tolong Bapak Ibu terkait dengan masjid rest area. Jadi masjid rest area tolong juga dibantu teman-teman kasih bimas itu atau kepala kemenaknya itu, karena jangan sampai kemudian di daerah tidak melibatkan penyuluh. Semuanya kita libatkan, kan itu bagian daripada tugas kita. Jadi alhamdulillah Jawa Timur itu kurang lebih 440 titik masjid rest area yang nanti dimanfaatkan untuk istirahat para pemudik. Jadi di masjid rest area itu insya Allah segala perlengkapan juga sudah kita suruh untuk melengkapinya, termasuk snacknya, termasuk makannya, juga termasuk tempat sholat dan sebagainya, itu sudah kita menyiapkan itu. Kemudian juga itu buka 24 jam non-stop, H-7 dan plus -7. Ini tolong Bapak Kepala KUA support masjid rest area. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf kalau minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid telah menyampaikan paparannya terkait pencatatan nikah dan fakta di lapangan ada sesuatu yang masih belum regulatif. Bapak Ibu sekalian peserta Zoom pada siang hari ini, sesungguhnya ini sudah waktunya mau pulang semua ini ya. Nanti jam 3 kita. Ya. Di Kanwil ini memang penuh dengan kegiatan, Pak. Kami di bidang URES dan Pak Kabid jam 8 sampai jam 10 ada bingkai sital dari mantan Sekjen Prof. Nursam. Kemudian ada RAT Koperasi Kanwil sampai zuhur. Ya, jam 12 tepat tadi itu setelah zuhur ada ini Bu Eli kasih surprise dan Pak Kabid melaksanakan Zoom pembangunan SBSN. Jadi mohon maaf tadi Pak Kabid kami terlambat ini bukan karena apa, karena padatnya kegiatan pada hari ini. Jadi tidak ada kata ini hari terakhir. Justru di hari terakhir ini kita luar biasa Kanwil mengadakan kegiatan. Bapak Ibu sekalian, pencatatan nikah itu sering kami sampaikan antara syar'i dan administrasi harus luzum, balancing. Tidak boleh
Yang dikedepankan itu syar'inya, sementara meninggalkan apa namanya administrasi. Contoh yang sangat terbiasa, ya ini sudah tidak ada lagi itu. Kalau saya haramkan itu. Jadi kebenaran syar'i yang dinomorsatukan, administrasi nomor dua kan. Ketika daftar sudah mengaku ini anak angkat Pak Penghulu, ya, tapi dalam faktanya aktenya itu ayah angkat. Tetapi oleh KUA dieksekusi dinikahkan dengan data itu cuman ketika menikahkan dengan wali yang syar'i, pencatatannya dengan dasar akte lahir kakak dan data-data lain yang kompeten. Itu sudah tidak boleh. Makanya jenengan ini langsung masuk materi. Kalau umpamanya jangan diserai diamati oleh Bapak Kepala rapat keluar pendaftaran siapapun dilihat kalau dia itu akte lahirnya tidak sesuai dengan fakta tidak bisa dilaksanakan. Mungkin yang sedang kuliah S2 tentang hukum, di sana ada istilah hukum itu dalam the real fact, dalam faktanya. Ada yang total legality, pertama. Yang kedua adalah partial legality. Lah, contoh KUA, kepala KUA, jenengan tahu ikut ngetik. Lah ini kepala KUA ditegur, Pak. Disampaikan tidak bisa, Pak, ini, Pak. Disampaikan juga berhak mengingatkan. Loh, yang nerima saya, Pak. Saya ke Bapak, sampean, nah itu tidak boleh. Ini sudah kita sampaikan pada kepala KUA penghulu, pada Bapak Kasih. Kita itu harus regulatif. Kalau ada kepala KUA memerintahkan, kemudian jenengan selaku apa penginput data yang mencetak data baik NA, NB atau N, dan ini tolong dibenarkan. Kalau sampai dinikahkan dengan wali nasab, wali hakiki, wali syar'i, sementara datanya pakai wali angkat, itu dalam ilmu hukum dikatakan partial legality. Sampai tahu akibat hukumnya, implementasi dari hanya menekankan syariatnya ini. Implikasi hukumnya apa? 3 hal Bapak Ibu sekalian. Katakan walinya itu saya, ya kandung Amanullah. Nah, ayah angkatnya adalah Pak Andika. Jenengan ngentri dengan nama Pak Andika walinya. Tapi ketika praktek di lapangan namanya menggunakan nama Amanullah. Ini namanya partial legality. Nikahnya itu betul sah dalam pandangan syar'i. Tapi akibat pengentiran jenengan, keputusan eksekusi kepala kelas seperti ini, satu, jelas ini melanggar regulasi. Yang kedua, jenengan harus baca Undang-Undang 2246 yang saya sampaikan tadi itu. Tentang NTCR, nikah, talak, dan rujuk pada saya namanya NTCR kan. Itu dalam rangka agar di Indonesia tidak terjadi problematika masalah syariat di bidang pernikahan dan waris malwaris. Seandainya yang nikahkan saya, yang dicatat ayah kandung Pak Andika, ini nanti menjadi dasar acuan seluruh kebutuhan hukum. Jadi apa yang ditulis oleh KUA itu adalah totalitas. Jadi dasar Pak Lurah mencatat kelahirannya, menjadikan PA atau PN menentukan waris dan nasabnya seseorang. Ya, umpamanya semuanya meninggal, penghulunya meninggal, ayah angkatnya meninggal, ayah kandungnya meninggal. Di sana tertulis apa? Pak Andika walinya ini.
ternyata ini menjadi janda. Akhirnya apa? Dia orang awam. Ketika dia menikah lagi kan itu kan anak turunnya Pak Andika. Bisa jadi keponakan lakinya Pak Andika. Anak tunggal bapak Pak Andika. Nah itu kan menjadi dola wa dzolu. Ini perwalian. Yang kedua adalah masalah apa namanya waris. Yang sesungguhnya anak perempuan ini adalah ahli waris dari saya, Amanullah. Tapi karena ditulis oleh kepala KUA jenengan yang ngentri namanya Pak Andika, maka yang menjadi ahli waris daripada perempuan yang dinikahkan ini adalah keturunannya Pak Andika. Padahal itu sama sekali secara syariat tidak dibenarkan. Makanya mutlak dibutuhkan validasi data kebenaran syar'i harus balancing dengan kebenaran administrasi. Jangan sampai apa yang jenengan input, jenengan cetak itu hanya partial legality. Ya, jenengan nanti berdalih Allah KUA saya KUA Deso. Tidak Pak, kami sedang nangani Pak. Harganya buku nikah sekarang itu miliaran. Dia perang antar pengacara. Nah, makanya mutlak harus ketika ada pendaftaran nikah itu dibaca, dirafak, diperiksa. Nah, ini kan masih ada saya lihat tuh KUA masih tidak melaksanakan rafak. Apa faktanya? Nah ini apa? Karena KUA tidak memeriksa merafak, akhirnya apa? Operator tidak bisa mengentri. Entry akhirnya ngeprint. Sehingga kepala datang ke Majelis Agung Nikah, itu registernya kosongan. Ya orang desa Pak enggak tahu, yang penting penghulunya datang. Sehingga apa? Ketika sudah ditandatangani kosongan, datanya itu kemudian diprint keliru. Dengan ngantuk memasukkannya halaman 1 di halaman 2. Ini saya gitu. Akhirnya itu di tip X yang dijamin Pak Kabit tadi ini. Masih banyak operator mengeksekusi sebuah entry data, ngeprint, cetak dengan fakta ada karena salah maka di tip X itu tidak dibenarkan sama sekali. Yang salah satu amanu jadi amanil aja itu merubah ke pengadilan negeri kemudian diverbal ke Dispenduk Capil. Ya kok kawa itu enak nulis salah di tip X. Lupa ini sudah ditandatangani para pihak, mantan laki, perempuan, wali, saksi. Ya resikonya KUA, apakah penghulu apa kepala KUA harus datang minta lagi, minta tanda tangan. Ya salahnya nggak dirafak, salahnya ngeprint salah. Nah, semua tidak ada salah. Jadi standar operasional KUA tidak dilaksanakan. Ini yang pertama ini. Mas Andung, ini saya Mas Andung. Ya sebentar ya. Ini jadi sebentar Bapak sekalian. Nah ini, betul. Ya, ini tadi prolog fakta masih banyak tidak dirafak, inputnya akhirnya bermasalah, akhirnya di tip X. Nah, ke depan sudah tidak ada lagi kami menemukan apa output cetak dari akte nikah DN atau DNB itu ada tip X-an. Nah, ini rekap kami ketika turun ke KUA, di antaranya ini.
Ya, JNB ini memang ini tanggung jawab kepala KUA, tapi jenengan bagian daripada KUA, elemen yang membantu ketuntasan dalam hal pencatatan nikah tentunya dengan memenuhi semua persyaratan secara totalitas. Eh, N2 tanggal surat, tanggal penerimaan, nama penerima, dan tanda tangan penerima tidak ada. Sekali lagi mohon maaf, ini wilayah wewenang kepala KUA dan penghulu. Tapi jenengan juga punya kewajiban membantu agar data-data lampiran dalam pencatatan nikah itu tuntas. Nah, nomor 9 ini apa namanya tidak dicetak. Dulu NC loh ya, pengumuman kehendak nikah. Jadi sekali nginput itu kan menjadi NB, N, NA, kemudian termasuk N9. Sering kami menemukan ini tidak dicetak. Jadi ngapunten, mohon maaf. Jenengan diperintah atau tidak diperintah oleh kepala KUA, N9 tetap wajib diprint. Ini harus diprint dan ditempelkan. Kemudian setelah pernikahan, kemudian diambil, dimasukkan dari satu pada lembar apa namanya apa namanya itu top map, kemudian dijilid. Jadi adalah tidak dibenarkan ketika peristiwa satu peristiwa N, kok N9-nya tidak ada. Jenengan tahu kasusnya. Ada kepala KUA itu kiai, alim dia, senior kami dulu. Dia itu karena kepala KUA itu Rahman Rohim, kan biasa kan KUA itu ya sudah yang penting ada gitu. Dia itu menikahkan mantan mu'al, kok mantan mu'alaf, mu'alaf dia. Lah, gitu itu tidak diminta KTP-nya, kakaknya. N1-nya memang beragama Islam, tapi KTP kakaknya di daerah asalnya masih non-Muslim. Apa yang terjadi? Ketika sudah dinikahkan punya anak, dia disomasi oleh ahli waris dari istri pertama yang non-Muslim dengan pengacara berlapis sampai ke PT UN di Jalan Juanda. Kita itu digugat dengan alasan menikahkan antar agama. Kan tidak boleh kita kan, harus agama. Lah, termasuk KUA disalahkan. Karena ini nikah dadak, meskipun ada keterangan dari Diska, dispensasi kawin dari Pak Camat, tapi N9 tidak dicetak. Ini oleh pengadilan dipersangkakan atas novum permohonan dari pengacaranya adalah kepala KUA menyembunyikan pernikahan. Buktinya tidak ada N9. Mohon maaf pangapunten ya. Regulasi KUA itu disebar di dunia maya, di Google. Pengacara pasti tahu apa sih N, apa sih kewajiban penghulu, apa sih tanggung jawab kepala KUA. Nah ini tahu semua. Akhirnya Pak, ini difasidkan Pak, dibatalkan. Karena kepala KUA dianggap menikahkan antar agama. Makanya dalam PMA 30, mohon maaf, seluruh insan KUA itu harus tahu hari ini loh ya, PMA 30 2024. Dan edaran dan petunjuk teknisnya masih lama, yaitu Perdisan 473 2022. 473 tentang apa juknis pelaksanaan pencatatan nikah. Itu jenengan harus di print, dibaca, disanding. Nah ini. Jadi apa namanya N9 yang saya temukan Pak Kabid dan tim Monef NR, Kanwil, Bidang Ures masih banyak menemukan tidak di print.
Sekarang Pak efisiensi kertas mahal, pakai kertas buram. Pokoknya jangan kertas bekas yang belakangnya ada nota hutang sampean itu. Iya. Jadi sekali lagi N9 ini mutlak kewajiban. Jenengan diminta oleh kepala KUA, mohon dengan hormat jenengan mencetaknya. Karena itu memang tugas operator mencetak buku nikah, menginput sampai totalitas, sampai tuntas. Lah ini, nik tidak ditulis. Ini bisa operatornya tidak menulis, atau memang pemeriksanya kepala pengguna tidak minta datanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong apa namanya eh, dibaca PMA 30 itu. Pasal 5 apa 4 itu ya. Pertama itu akte lahir, akte kelahiran. Bagaimana Pak seandainya mantannya mendadak nggak pakai akte lahir? Itu tidak dibenarkan dalam apa namanya PMA 30. Yang kedua KK KTP. Jadi yang penting itu ada berapa ini ya? Kalau persyaratan lembar pernikahan itu ada 15. Ada 15. Tapi yang terpenting itu pertama adalah pengantar dari lurah. N1 ya dia. Pengantar dari lurah. Itu juga dilihat. Dengan sambil ngentri itu saya banyak menemukan N1 dari lurah tidak ditandatangani dan tidak distempel. Ini Pak Mudin mungkin apa kesusup banyak orderan atau bagaimana sehingga ke KUA dibawa oleh Catin atau Pak Mudin itu tidak ada tanda tangan dan itu sudah 5 bulan pernikahan, Pak. Nah, ini kan juga tidak dibenarkan. Nah, dan tolong jangan sekali-kali nembak, nembak apa namanya, tanda tangan pejabat. Atau ketika Rafa, kepala KUA itu lupa minta tanda tangan. Ketika menikahkan kepala KUA lupa tanda tangan. Jenengan yang biasa pinter nembak diminta tolong kepala KUA. Jangan mau. Bermasalah, Pak. Terus siapa tahu sekarang orang biasa, besok melihat ternyata tanda tangan kepala KUA, manten Catin saksi wah itu dengan tembak itu dilap di Polda, di Polres ketahuan, Mbak. Ternyata ada yang tahu itu sampai yang nembak. Ini kembalikan kepada siapa yang menghadiri pernikahan, kepala atau penghulu. Pak, ini belum ditandatangani. Biar segera. Mungkin jenengan tanya, oh kok si Ono Pak Aman? Ada. Kemarin sore saya itu baru datang dari daerah, Pak. Saya juga masih menemukan belum itu. Mantan laki, mantan perempuan, wali, saksi itu belum. Sampai tahu hukum efek daripada hukum hukum positifnya itu. Pernikahan itu dapat batal demi hukum karena yang dinikah itu adik kandungnya atau adik kandung lain, bukan adik kandung ya, adik lain ibu atau keponakannya itu batal demi hukum karena menyalahi syariat. Yang kedua, akte nikah yang jenengan cetak itu bisa dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan. Ya ini tidak memenuhi syarat. Di antaranya apa? Tidak ditandatangani oleh para pihak. Coba kalau mantan laki-laki ini miliatan, perempuan pihak perempuan berharap dapat warisan, tapi pihak keluarga laki-laki tidak mengharapkan. Pakai pengacara, kata Hotman Paris. Ini jajal tahu apa? Ini bisa dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Nah, ini harus difahami oleh teman-teman seluruh insan KUA, termasuk honorernya, PTT-nya,
P3K-nya, pernikahan itu bisa batal demi hukum meskipun sudah puluhan tahun. Karena memang dia menyalahi syariatnya. Atau kedua bisa dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan. Contohnya tadi apa? Di antaranya itu, misalkan dia itu poligami tidak ada izin poligaminya. Contohnya dinikahkan tapi tidak ada tanda tangannya semua. Ini adalah termasuk kenotariatan. Ini termasuk akte negara baru sah bila ditandatangani oleh para pihak. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Nah, kembali pada nik tidak ditulis, ini bisa berarti apa? Ketika pendaftaran, kakak, KTP, para pihak, catin, laki, perempuan, wali tidak diminta. Nah, ini. Makanya harus betul-betul diteliti. Nyun sewu, jenengan bisa komplain pada kepala Pak, ini nggak bisa kami input Pak, karena tidak ada nicknya Pak, dari kakak KTP-nya. Karena dalam PMA 30 tahun 2024, apa namanya, KTP kakak itu termasuk lampiran yang harus dilampirkan. Pasal 4 ayat 1A itu pengantar nikah dari desa. Fotokopi akte kelahiran. 3 fotokopi kartu tanda penduduk. Fotokopi kartu keluarga. Nah, stop di sini. Apabila KTP-nya masih bersuami, apa nikah, kawin, kemudian kakaknya masih lama, itu harus dibetulkan dulu, harus dibetulkan dulu. Dengan jangan ala manten tuwa kok, jangan Pak. Nah ini kepala KUA, penghulu, teman-teman Bimas, kontrol Pak. Ini. Kemudian N3, N5 belum ditaruh para pihak yang bersangkutan. Di N3 itu kan persetujuan. Nah, ini kecil. N5 ini kan apa namanya, orang tua kurang umur. Hasil penulisan data pada ini tidak jelas, kurang terang. Tidak ada alasan jenengan itu tidak berani minta ganti tinta PLG-nya. Itu berapa ratus itu ya. Anggaran tiap bulan ada, meskipun itu mepet dan sangat terbatas. Jadi saya itu melihat uang 100.000 itu jelas saya itu. Tapi melihat print out-nya jenengan itu pakai kacamata. Karena pitanya sudah harus minta diganti, tidak diganti. Tolong perhatikan jenengan yang pegang printer PLG, operator tugasnya, atau tidak pegang itu tapi mengingatkan, Pak, Bu, ini sudah waktunya untuk diganti. Jangan sampai dipakai terus itu loh. Ini. Dan ini masih banyak juga kawan seperti ini. Ini kawan kepalanya sudah kami sampaikan. Dia harus melihat kolom-kolom NB yang belum terisi. Ini banyak belum terisi ini. Misalkan pencatatan kalau yang paling bawah, halaman 4 paling bawah di atas kolom tanda tangan, itu kan berdasarkan pencatatan putusan PL, putusan pengadilan. Kalau isbat nikah, ya ditulis putusan PA Kota Bangil nomor tanggal. Itu harus ada, Pak. Sehingga ketika ada catatan ini ini is, ini isbat atau nikah reguler. Kalau orang kawat tahu, oh ini isbat karena ada apa namanya nomor putusan PA, tanggal dari PA. Tapi karena tidak ditulis, ini reguler apa nikah secara isbat.
Kalau memang itu reguler, ya harus digaris, Pak. Kalau memang itu hasil isbat, ya ditulis. Nah, ini kadang tidak diperhatikan oleh teman-teman. Pemeriksa dan PPN belum tanda tangan. Nah ini sudah saya sampaikan berulang kali sama kepala KUA dan penghulunya. Nah, jenengan itu mestinya juga melihat, Pak. Melihat. Oh, ini belum, Pak. Ini belum. Jadi ketika akhir bulan itu tuntas, ada pemeriksaan dari Bimas, dari Kanwil, sama enggak ragu. Semuanya sudah terpenuhi tanda tangan para pihak itu. Ini yang jadi masalah. Yang disampaikan Pak Kabit tadi, mohon maaf, fakta di lapangan kami menemukan pegawai KUA, pegawai KUA, ya tidak semuanya, masih ada, apakah honornya, apakah, saya tidak tahu yang mengeksekusi itu siapa, tapi ada fakta pembayaran PNBP nikahnya katakan tanggal 1 Januari itu dibayar tanggal 15. Berarti kan ini ada uang 600.000 dibawa oleh teman-teman KUA. Itu kalau 600.000 kali 10 kan 6 juta. Ya. Kemudian dibayarkan ke bank dengan billing sudah lepas lebih dari 10 hari. Sekali lagi ini kita sampaikan, kalau pusat bisa melihat, kami bisa melihat siapa-siapa KUA Kecamatan 665 melakukan ini, kami ketahuan, Pak. Kalau ini sudah diingat berulang kali tidak diindahkan, nanti yang akan turun ada inspektorat Irjen. Ya, yang disampaikan Pak Kabit tadi tidak hanya itu. Berarti kita itu dilarang, Pak, Bapak Ibu sekalian, menerima alasannya nolong. Itu tidak boleh, Pak. Biarkan itu wajib bayar Catin itu. Sekarang hari gini Catin semua itu aktif dengan handphonenya, tidak paham, tidak mungkin tidak paham dengan perbankan. Alasannya ini orang desa, Pak, akhirnya Mudin ngongkon minta tolong KUA. Dan yang paling tidak diharapkan oleh Kakanwil adalah masih ada jasa. Ini pernah kami WAP dengan Pak Kabit ini dan mengaku masih menerima apa ya, uang lelah atau bagaimana bahasanya. Tolong sekali lagi, setelah hari raya, setelah dimohon oleh Pak Kabit, tidak ada di Jawa Timur insan-insan KUA menerima pendaftaran nikah dengan dalih membantu. Meskipun tidak ada jasanya, tidak ada unsai-unnya, tolong sampaikan, mohon maaf, ini adalah wajib bayar yang menyetorkannya. Jadi hanya terima kwitansi dari bank yang ditunjuk, yang telah dibayarkan ini. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi Roman Rohim, Pak ini kasihan orang desa. Enggak, Pak, saya kira ponakannya semuanya S2 orang desa itu. Bisa bayar ke bank. Jadi sekali lagi tidak ada sudah teman-teman KUA, siapapun jabatannya, penghulu kah, apa PNBN kah, honorer kah, minta tolong. Sudah tidak ada lagi. Karena di akhir Ramadan ini kami masih menemukan, Bapak. Ya memang tidak ngaku, tapi yang lain mengatakan itu ada jasanya. Sekali lagi, Pak Kabit, Kanwil sudah zona ZI, ini sangat tidak diperkenankan dan sudah harus tidak ada di layanan KUA. Data NB belum dicetak, tapi sudah ditangani para pihak. Ya, ini memang kebijakan kepala KUA penghulu yang tidak dibenarkan, Pak. Tolong jenengan ingatkan. Jadi di Rafa kosongan. Sesungguhnya data masuk saat ini itu kan di entry, Pak, kasaran.
Begitu dirafa, itu dibetulkan. Nah, itu ditandatangani. Tapi faktanya di lapangan, apa namanya, tanda tangan dulu, baru jenengan print operator. Ini biasanya keliru. Apa yang dicatat oleh kepala kampung dulu, perafa, pemeriksa, pada taraf apa jari lentik jenengan, inputnya keliru. Dan ini mohon maaf, ini ya khilaf, tapi banyak. Kapan hari itu ditemukan Jawa Timur penyumbang nikah dini banyak. Setelah kami usut, ternyata itu salahnya penginput yang semestinya sudah nikah di atas usia 19 tahun, tapi ditulis kurang dari 19 tahun. Kasihnya kepala kawannya, saya tanya, ini gimana kok ada nikah di bawah umur? Kok enggak ada apa dispensasi umur dari PA? Oh, mohon maaf Pak Aman, itu salah ketik. Lah ini enggak boleh. Jadi operator itu harus jadi malaikat, nggak boleh salah dalam hal ini. Nah, model NB belum dijilid. Tolong diingatkan penghulunya, kepala kawaannya, bendaranya, Pak ini sudah tahun 2025 bulan 3. Kok masih ada NB register tahun 2024 belum dijilid? Ya. Tidak ada alasan, tidak ada anggaran, Pak. Kalau kepala KUA-nya, bendaranya itu bersinergi, mendiskusikan, insya Allah akan tidak ada alasan tidak bisa menjadikan tidak ada anggaran. Ini. Nah, ini mirip-mirip di N ini. Ya, saya kira sama. Kesalahannya itu ulang tahun, Mbak. KUA itu kesalahannya ulang tahun. Data N belum dicetak, tapi para pihak sudah tanda tangan. Ini yang temuan kami ya. Jadi itu di entry, tapi karena belum bayar, karena dibawa oleh nggak tahu siapa orang KUA itu, sehingga kan tidak bisa dicetak billing. Tidak bisa dicetak akte nikahnya. Sehingga kepala KUA-nya itu datang ke majelis akte nikah dengan data kosongan. Iya, seperti ini. Fakta di lapangan, kok data N belum dicetak, tapi para pihak sudah tanda tangan, kasusnya seperti tadi itu. Operator tidak bisa cetak karena belum dibayar. Lah ini kalau kenapa nggak bisa cetak? Ini semua orang kawan tahu. Oh berarti ini belum dibayar. Sesungguhnya kepala negara ini. Ini data saksi tidak lengkap ditulis dengan tangan. Mohon maaf, hari gini tidak boleh, Pak. Jadi halaman 4 itu ditulis tangan. Saya kira banyak teman-teman canggih untuk ngeprint ketika sudah ditandatangani oleh para pihak. Kalau ada KUA kok ditulis tangan, ini berarti perlu belajar, perlu apa ya, perlu update. Ini kalau teman-teman ngopi ini kurang adong ini. Kok ada data saksi masih ditulis tangan. Alasannya repot Pak, ngeprintnya. Buktinya mayoritas KUA di Indonesia ngeprint kok. Kok hanya KUA jenengan yang tidak. Berarti perlu ngaji pada teman-teman yang sudah bisa ngeprint. Atau kalau kepala KUA-nya yang nulis, tolong ditegur. Tidak bisa seperti itu. Para pihak yang ada dalam nikah, petugas yang menghadiri dan BPN belum tanda tangan. Lain tadi ini, sudah saya bisa sampaikan. Foto tidak dipasang. Padahal diminta, Pak. Atau dipasang tapi selegenje. Yang besar itu 46, yang laki-lakinya 46, yang perempuan
32. Ini berarti SOP ketika pendaftaran nikah tidak maksimal. Yang paling parah, Pak, sudah dipasang, Pak. Tapi karena dijilid menjadi hamil, jomplang, nggak cantik, itu fotonya dilepasin. Sampai ada data itu yang terkelupas. Itu ditanya ini operator, loh kok dilepas sih? Iya Pak, kalau dijilid nggak cantik, meteng, jomplang, dan sebagainya. Kewajibannya itu masang foto. Kewajiban kedua itu jilid. Tapi bagaimana jilid tidak meteng, tidak jomplang, biar cantik. Ya kita sampaikan, itu harus diganjel dengan kertas buffalo atau dengan apa gitu sehingga tidak terjadi jomplang atau apapun bahasanya itu. Jadi saya kira tetap perhatian, koreksi teman-teman KUA. Seandainya kepala KUA-nya pengguna tidak sampai ke sana, jenengan yang harus hadir untuk memaksimalkan, mengeksekusinya. Ditolong jangan sampai foto tidak dipasang. Hasil pendata tidak jelas, kurang terang. Nah, tadi itu karena PLQ-nya sudah habis. Model N belum dijilid sampai akhir tahun, sampai pindah tahun. Ini kan persoalan manajemen saja, kepala KUA dan bendara dan teman-teman KUA untuk memanage bagaimana akte nikah, agenda duplikat, kemudian register sama NB bisa terjilid dengan baik. Nah, yang terakhir di model N ini kami juga masih sering menemukan seri korporasi tidak ditulis. Tolong para penginput data, pencetak buku nikah, pencetak register NB, dilihat kalau ini hanya DN ya, serinya AE, nomornya bla 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 itu tertulis Pak, seperti itu. Ini kami membahasakan model DN, duplikat. Sekarang duplikat sudah tidak ada, namanya pengganti buku nikah. Memang gini, filosofi maknanya itu di KUA itu N register. Nah, duplikat itu tidak dikenal dalam buku nikah yang ada penggantinya. Jadi sama, cuma nama yang beda. Data agenda belum diisi dengan data yang kurang lengkap. Jadi jenengan harus ngisi nama suami istri yang diduplikat, yang diganti buku nikahnya. Kemudian tanggal nikah, nomor akte nikah, seri korporasi. Lupa ini tahun lama, tidak ada. Kalau tidak ada ya jangan diisi. Kemudian ini hilang apa rusak? Kalau rusak berarti ono cuwilane yang hilang. Kalau hilang yang rusak. Kalau rusak berarti ada bekas yang rusak. Kalau hilang berarti ada keterangan polisi. Yang minta siapa? YBS atau pengacaranya? Ini harus tegas, Pak. Nah ini KUA mengeluarkan pengganti buku nikah. Dulu namanya duplikat kutbah akad nikah. Itu sama halnya KUA itu menikahkan. Ternyata ada kasus, Pak. Itu ada permohonan. Ternyata karena KUA itu koncoplek, CS kental, tanpa ada permohonan. Ternyata yang minta itu adalah mantan suami. Jadi yang diminta itu mertuanya, mantan mertuanya. Untuk kepentingan keuangan di perbankan. Begitu ketahuan yang minta bukan YBS, yang YBS marah-marah ke KUA. Siapa yang minta? Dilacak tidak ada permohonannya. Nah, tolong jenengan tidak bisa ngetik duplikat pengganti buku nikah
sebelum semuanya lengkap. Permohonannya, kalau hilang ada polisinya, kalau rusak ada cuilannya, sisanya. Ini yang minta pengacaranya apa, YBS. Seperti itu. Harus lengkap. Nah ini semua harus didata dalam sebuah data agenda duplikat, data pengganti pengeluaran buku nikah. Dijilid dengan rapi. Sehingga tidak terjadi pada poin akhir. Tahun 2223 ke bawah tidak ada, Pak. Ini KUA ini kurang open. Ganti staf, ganti operator, ganti kepala KUA, data agenda duplikat tahun 2003 sudah tidak ada. Ketika ada kasus, ada masalah di tangan polisi, yang minta duplikat di tahun 2023 bulan Juni 2003 itu siapa? Dibuka tidak ada. Ini kekurangan kita, kurang aktif merapikan administrasi duplikat atau pengganti buku nikah. Ini. Sekarang saya bicara isbat nikah. Karena ada kasus isbat nikah tanpa dikoreksi, ternyata dia itu non muslim, Mbak. Sudah ditanya kepala KUA. Artinya meskipun jenengan bukan eksekutor, tapi penginput data, pencetak akte nikah, hasil isbat nikah, ini harus memahami. Pertama ada permohonan. Mutlak yang minta siapa ini? Isbat nikah ini betul apa enggak? Betul apa enggak? Bisa jadi isbat nikah ini abal-abal. Nah, ini kepala KUA pengelola harus memastikan sebelum menyerahkan kepada jenengan. Dan jenengan harus kontrol. Jangan sampai terjadi isbat nikah itu tidak dibetulkan secara regulasi. Pada ini untuk mengambil warisan. Nanti berujung pada hukum, pasti disidik polisi. Seperti itu. Nah, dalam isbat ini yang berkaitan dengan para operator dan teman-teman yang diamanati untuk mencetak, untuk ngedit atau sebagainya, ini sama ini minta dulu sama kepala KUA. Nah, biasanya kan pasrah bongkoan. Nggak ada KK KTP-nya, nggak ada permohonan. Mas, iki isbat. Tidak bisa seperti itu, Pak. Jadi kepala KUA yang merafak itu harus memastikan namanya siapa. Ada kepala KUA itu diminta oleh yang bersangkutan, akhirnya memerintahkan kepada operator, namanya dirubah. Tidak sesuai KTP. Karena kepentingan apa gitu. Ini tidak boleh, Pak. Jadi apa yang ditulis oleh kepala KUA untuk menjadi acuan dengan entry, itu ada dasarnya. Ngapunten, jenengan biasanya, ya sudah Pak, saya akan nganut kepala KUA yang merintah. Ya, sekarang tidak boleh, Pak. Pak, ini mana dasarnya, Pak? Kok berubah dengan, katakan di putusan Pengadilan Agama Kota Surabaya nomor tanggal ada, namanya Amanullah, kok jadi Amanillah? Ini mana Bu dasarnya? Sudah orangnya minta seperti itu. Ini tidak dibenarkan. Seandainya KTP-nya itu Amanillah, yang termaktub dalam amar putusan PA Surabaya itu kok Amanullah, lah ini dikembalikan, Pak. Tolong dibetulkan. Yang betulkan siapa? Yang bersangkutan. Makanya kalau ada orang seperti ini, pendaftar nikah, pendaftar isbat, dimintain nomor handphonenya. Kalau ada apa-apa itu enak kita. Panjenengan ini teliti,
Pak Kepala KUA-nya karena banyak urusan sehingga sabukul yat terlewati. Pak, KTP KK-nya, ijazahnya itu tidak sama dengan yang ada di amar putusan. Jadi jenengan itu yang diinput itu data yang ada di amar putusan. Tapi untuk koreksi harus KK KTP harus diambil, dimintai. Bila perlu KK KTP asli, kepala KUA penghulu atau jenengan yang ngentir itu harus datanya yang asli. Bisa jadikan editan seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika ngentri isbat untuk mau dicetak dalam akte nikah, itu harus betul-betul divalidasi kebenaran datanya. Harus dibaca. Memang jenengan tukang ketik, tukang ngentri. Tapi ketika membaca kok beda. Jenengan tahu teorinya seperti yang saya sampaikan. Kalau ada isbat nikah di amar putusan isbat Surabaya umpamanya Amanullah, kok KTP-nya Amanillah, ijazah Amanillah, tolong di cross check, dikembalikan. Yang dirubah itu kakaknya atau KTP-nya. Nah, ini yang sulit kadang-kadang. Tetapi jenengan punya kewajiban tidak ngentri karena data tidak pas. Seperti itu. Kemudian yang temuan kami, Pak, pencatatan nikah itu harus the real time. Nikah hari ini dicatat hari ini. Ya, ini mungkin ada yang ketawa, kroso iki. Ya, saya sing duwe maleman nih, malam 29 itu. Nikahnya malam hari raya, itu kan tanggal berapa? Katakan hari Senin, tanggal 31 hari raya. Tanggal 30-nya itu menikah. Tapi jenengan ecer. Ini sing krungu iki sing ngalami guyu pasti iki. Karena nikah ada 30, nikahnya hari raya itu hari Senin, berarti malamnya Minggu, itu Jumat sudah jadi cetak, Pak. Padahal eksekusi tanggalnya tanggal 31, 30, nikahnya tanggal 30. Kalau tahun Masehi kan kosong kosong berubah tanggal. Jadi nikahnya nganut Jawa, apa ngebu bingungnya itu mari Ishak hari Minggu itu kalau tanggal Jawa sudah tanggal 1 Syawal. Kalau hari raya Senin katakan. Tapi tanggal Masehi pencatatannya kan tanggal apa namanya tanggal 30. Nikahnya tanggal 30 hari Minggu. Mungkin itu betul ya. Jangan betul saja. Minggu tanggal 30. Itu jenengan ngentri, ngeprint wong nikahane dina Minggu ditulis dina Jumat, Sabtu, bahkan Kamis. Itu tidak dibenarkan secara administrasi. Dan ketika ada masalah, itu bisa dibatalkan, Pak. Saya itu tanggal 28 hari Jumat, masih di Jakarta, Pak. Ini buktinya video video call dengan keluarga dan sebagainya menjelang pernikahan. Tetapi kalau saya ditulis, dia punya boarding pass hari Jumat masih di Bandara Juanda. Tapi oleh KUA, oleh jenengan sudah di print hari pernikahannya. Ini. Tulisannya harus on the track sesuai fakta hukum di lapangan. Seperti itu. Ini mengenai pengeprinan data nikah agar sesuai dengan fakta hukum kejadiannya. Ini kalau di channel baca semua di PMA 30 semua ada. Itu sudah. Sekarang legalisir. Legalisir.
Sekarang itu bagi masyarakat yang mau ke luar negeri, dulu itu tanda tangannya Subdit Kepemiluan. Sekarang Pak Kabid diserahkan kepada Jawa Timur yang mau ke luar negeri. Ini pasti kami, teman-teman bidang orasi, akan validasi kepada Kepala KUA. Kemarin itu, sebelum puasa apa tengah puasa itu, Kepala KUA saya telepon, Pak Kepala ini betul ya? Dengan tanda tangan betul Pak. Oke, ini Pak Kabid mau tanda tangan juga. Loh, sebentar Pak kalau gitu Pak. Itu sudah jam 4 sore Pak. Staf sudah pulang. Akhirnya apa? Lama nunggunya itu. Jangan sampai KUA itu kepala KUA legalisir, tapi kata kita ini benar nggak ada dalam register KUA. Masih bertanya. Berarti setiap legalisir itu harus dibuka registernya. Siapa tahu ada coretan. Buku nikahnya kan guys harus bawa buku nikah asli kan. Berhubung jenengan kenal, nggak apa-apa. Tapi karena tidak dibuka, namanya amanah menjadi amanillah. Itu sudah by proses fotokopian di tangan kepala KUA. Nah, ini jadi masalah. Jadi tolong apa namanya setiap legalisir itu juga melihat data asli registernya. Dan legalisir ini bisa di mana-mana, Pak. Maksudnya orang nikah di Surabaya, di Jombang bisa. Selama ada connecting dengan Surabaya. Ini banyak ini. Sekarang ke Kanwil minta tanda tangan. Dan tidak bisa, harus KUA mengeluarkan. Kalau nggak bisa, di mana jangan domisili. Mungkin nikahnya dulu di Jombang, Tembelang. Kemudian menjadi orang sukses di Malang. Itu boleh dia melegalisir di KUA Malang. Sepanjang KUA Malang, connecting dengan KUA Tembelang Jombang, itu ada. Dan itu bersih, Pak. Bersih. Tidak ada urek-urekannya. Kalau ada urek-urekannya, ya tolong kembalikan. Dengan jalan menyampaikan informasi bil hikmah. Nah, biasanya masyarakat ini pingin cepat, akhirnya marah. Ya tolong disiapkan dengan bil hikmah Bapak. Karena ini ada urek-urekan, ada tipekan, maka ini harus diduplikat atau diganti buku nikahnya, di mana KUA itu yang menerbitkan. Ini apa namanya terkait dengan legalisir. Jadi jangan sampai ketika kami bidang uras klarifikasi kepada KUA panjenengan, ternyata, sebentar ya saya cek dulu. Berarti lah sing winginan niku apa kok ditandatangani. Ya, seperti itu. Ini betul-betul terjadi kami yang tangani, kami mengalami sendiri. Isbat legalisir yang umum sudah. Ini ada pertanyaan, bagaimana melegalisir buku nikah X tim-tim, X tim-tim. Ini buku nikah X tim-tim itu satga masadal luar negeri. Statusnya sama dengan buku nikah produksi luar negeri. Harus di NL-kan dulu. Kalau PNS, tentara, polisi, enak. Apa ya? Model C-nya jelas. Yang susah, agak susah itu adalah ketika swasta. Betul nggak ini produksi Timur-Timur? Kalau jenengan yakin dengan Timur-Timur, itu dimasukkan NL luar negeri, kemudian jenengan itu punya kemampuan, punya wilayah untuk melegalisir. Tentunya dengan permohonan, dengan warga negaraan yang tegas, alamat KTP KK diminta, seperti itu. Mungkin yang terakhir,
sudah baca Al-Quran. Yang terakhir ini terkait apa namanya nikah luar negeri. Nikah luar negeri. Jadi macam Pak. Ada WNI nikah di KUA itu maklumun lana. WNI nikah di luar negeri. Di luar negerinya ada KJRI atau luar negeri. Catatan sipil luar negeri. Kemudian ada WNA di KUA, WNA di KJRI. Artinya buku nikahnya bentuk ada garudanya, yang datang adalah penghulu LN luar negeri. Atau orang Indonesia menikah di Inggris dengan orang Inggris. Ini yang menikahkan adalah, yang mencatat adalah apa namanya, di Spenduk Capil di sana. Nah, ini harus komponen harus dengan fahami bersama. Ada yang WNI itu nikahnya di negara lain, di negara lain. Jadi orang Indonesia perempuan menikah dengan orang Aljazair, tapi nikahnya di Malaysia. Nah ini operator insan kau harus tahu, Pak. Harus jeli dan teliti. Yang jadi masalah itu WNA nikah di Indonesia di KUA itu boleh. Tapi sampai ndonga aja sampai terjadi. Kulit bin pelik itu. Wong nikah Indonesia dengan Malaysia aja sulit. Tolong diperhatikan. Oh, sampai bisa mendeteksi ini WNI di KJRI. Ini WNI di Sependuk Capil Malaysia. Sehingga jenengan itu ketika ada rekomendasi tanya, jenengan nikahnya di mana? Pernah orang itu marah ke kami karena KUA menulisnya tidak tegas. Karena saya ditanya. Sudah sampai di sana dikembalikan oleh anaknya yang minta ayahnya. Jadi rekomendasinya itu di mana nikahnya Pak? Di KJRI. Mana itu? Yang jelas. Bila perlu minta yang bersangkutan fit call. Kita tanya dia. Seperti itu. Nah, yang terakhir, nah ini. Kami sering Pak, ada 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Imigrasi itu minta dibatalkan pernikahannya. Saya tidak tahu ini. Mungkin dia KUA tidak salah karena dia make up data. Atau yang kedua KUA tidak periksa. Ada. Disuruh batalkan. KUA kurang baca. Jadi kalau apa namanya dari UNHCR itu tidak bisa menjadi dasar untuk apa pernikahan di Indonesia. Yang bisa negara aslinya. UNHCR itu hanya menulis apa kependudukan orang yang suaka hukum. Seperti orang kemarin itu Rohingya yang di rumah susun Sidoarjo itu. Jadi tolong jangan sampai ke depan masih ada KUA itu menikahkan seseorang yang berakibat diminta fasitkan oleh imigrasi karena datanya tidak total. Nah, ini yang terakhir sekali, mohon maaf, ada nikah massal dari mana ini? Taipei. Jadi kalau ada orang apa namanya bekerja di mana ini Taipei ini, memang sedang melaksanakan nikah massal. Maka tanya, kalau orang Indonesia ke sana, ini calonnya orang mana? Oh, calonnya tiba-tiba wong Surabaya, wong Jombang, wong Surabaya. Walinya datang enggak?
Kalau tidak ada, suruh takwil bil kitabah. Gak ke sana. Ini maklum jenengan. Jadi sekarang ada selebaran flyer nikah massal di TIP itu benar adanya. Sudah saya tanyakan pada Bapak Kasubdit, Pak Dr. Afif, mengganti dari Pak Dr. Anwar yang sudah masuki masa fungsional itu. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira sudah tidak ada diskusi. Tolong kembali pada PMA 30 2024 dan Perdirjen 473. Jadi PMA 30 2024 belum ada perdirjennya. Kita menginduk pada perdirjen yang lama. Memang ada sesuatu yang perlu disempurnakan banyak. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf, di akhir hayat Ramadan tugas jenengan masih dibebani tugas mengikuti Zoom. Ini semata-mata kami yang ada di Kanwil, tentunya di kabupaten kota menginginkan output pencatatan nikah di kecamatan yang menjadi tempat jenengan bertugas, ini semuanya on the track, regulatif, tidak ada masalah, tidak ada rekayasa. Saya kira ini sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, lebih-lebih waktunya di akhir Ramadan kedinasan kita masih kami minta untuk mengikuti Zoom pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Mulai. mohon maaf lahir batin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Bapak. Pulang. Mohon maaf lahir batin. Ada sesi pertanyaan. Iya, Pak. Materinya bisa di-share Kita enggak? langsung aja. Materinya Pak Aman bisa di-share Pak ini. Kemarin kok jadi kesempatan. Sahur. Tentang sama sekarang gitu Pak. Ini kapan kemarin? Depan. Materinya, Pak Ahmad. Materinya. Persiapan pulang. Persiapan pulang. Terima kasih. Materinya di-upload, Pak Ahmad. Yang sudah boleh menonton. Materinya. Tongas hadir Tongas. Materinya. Materi. Atau bisa di-share grup pengelola PNBP Pak. Nanti kita distribusikan ke KUA. Siap. Tidur. Nama ibu ini gimana ini? Materinya sudah disampaikan ya. Monggo sholat asar. Materi. Lo ngelani gerayang-gerayang. Kira apa? Boleh bertanya Pak Haji Makasih Amanullah Ya gak tahu lah poso itu. dari Pendoso Pak Utiani. Mohon izin bertanya. Alam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Insya Allah materi sudah disebar. Itu Ya. hanya resume teman kami ketika turun ke lapangan. Suwun paman. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Hanya pihak saja ke panjenengan nggih. Mohon izin. Yang lain mohon untuk dibisukan. Pertanyaannya japrik aja. Oke, Japri mawon. Siap. Ini mau ganti pindah tempat lagi sama ini maraton. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf. Nggih. Siap, makasih. Pun. Assalamualaikum.